Hi guys, I'm Cheve and welcome to my channel Christian Victorious. Oke teman-teman semua, selamat datang lagi. Nah tadi aku bikin vote ya di di komunitas ya, YouTube komunitas tentang koin-koin yang yang unik dan aneh. Nah mungkin kalian nunggu video itu, tapi ya mungkin belum hari ini aku buatnya teman-teman, mungkin besok atau lusa, karena masih ada beberapa hal yang harus dilakukan dan beberapa konten yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum video itu, karena itu video santai. Nah ini adalah video yang bukan dibilang video santai juga enggak, tapi ini adalah informasi yang cukup penting bagi teman-teman semua. Oke, kemarin ada yang request untuk ngebahas Shiba dan Doge. Nah kita bakal bahas setelah kita lihat Bitcoin. Oke, ini adalah Bitcoin. Tadi ini digambar lagi tadi pagi. Bukan tadi pagi, tadi sore ya. Ini udah gambarnya, aku gambar tadi sore. Nah kita belum tahu kelanjutannya kapan breakoutnya, tapi yang jelas kalau dari patternnya ini adalah bullish pennant teman-teman, yang akhirnya endingnya tuh pasti terbang. Siapa tahu ya. Nah kita gambar dulu kayak gini deh, biar nanti jadi bukti kalau naik atau enggak, gitu kan. Nah jadi di sini ya aku bakal ngebahas Shiba dan Doge, meskipun aku nggak akan pernah beli. Ya mungkin teman-teman tahu ya, dari dulu aku paling anti kedua koin anjing ini, tapi ya tentu saja tidak mengurangi rasa hormat untuk memberikan update dan analisa tentang koin ini, karena mereka adalah bagian dari kripto juga ya, bukan seperti Bitcoin yang mau di delist gitu ya. Nah jadinya apa geng kalau Bitcoin di delist gitu. Oke. Nah mungkin teman-teman Shiba Army udah pada tahu ya tentang yang namanya Shibarium. Oke. Nah kalau kayak gini sebenarnya aku pernah baca-baca yang agak enak dikit ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, kalau Shiba ini udah mau punya blockchain sendiri yang namanya itu Shibarium. Nah karena kita tahu selama ini ya banyak orang yang menganggap Shiba itu token BSC. Maaf Pak geng ya kan, ini tuh token ERC20, token daripada Ethereum, dan pembuatnya ya itu pasti teman dekat daripada si Vitalik gitu. Nah itu yang isu-isu yang beredar, dan tentu saja bisa dibuktikan karena banyak sekali bukti. Contohnya adalah dia mendonasikan kepada Vitalik dalam bentuk Shiba, kemudian Vitalik menggunakan Shiba untuk A, untuk B, untuk C. Kalau bukan orang dekat nggak mungkin seintens itu ya hubungan di antara keduanya. Nah kita nggak tahu siapa pendirinya. Nah semoga suatu saat muncul ke permukaan seperti pendiri Bitcoin, dan aku penasaran juga siapa yang mendirikan Shiba sehingga seviral ini gitu ya. Nah jadi idenya sebenarnya memang nggak plagiat ya, harusnya tuh nggak plagiat, karena Doge dengan Shiba itu beda gitu ya. Kalau Doge ya nama Doge-nya gitu maksudnya. Kalau Shiba memang spesifik untuk nama jenis anjingnya. Nah teman-teman bisa lihat di sini, pokoknya sejauh ini banyak banget yang memberikan postingan tentang Shibarium, yaitu adalah blockchain terbaru daripada Shiba Inu. Nah nanti kalau dia udah punya blockchain, yang artinya mereka udah mainnet, artinya mereka adalah di layer 2 tapi mereka punya blockchain sendiri. Nah jadi sejauh ini kemarin aku sempat baca juga kalau 83% holder Shiba Inu tuh sekarang jadi sangkuters gitu. Itu aku baca kemarin di CoinMarketCap beritanya, udah seminggu yang lalu ya. Tapi wajar aja, nggak cuma Shiba, banyak kok koin yang lain-lain juga yang menjadi sangkuters ya. Teman-teman bisa cek aja sendiri. Nah ini adalah blockchain Shibarium. Apa-apa aja yang ditawarkan, yaitu low fees, scalable, faster processing time, good time for the environment ya. Nah jadi teman-teman bisa lihat ini tuh blockchain yang ditawarkan hampir tagline yang ditawarkan hampir untuk semua blockchain ya. Nah ada di sini ada Shiba Swap, ada Shibanet. Nah Shiba Swap itu ya pasti DEX mereka nantinya gitu kan. Nah low fees, oke, jujur kalau misalnya koin seharga Shiba memang harusnya blockchainnya menawarkan transaksi yang sangat rendah lemak ya. Kalau misalnya pakai Ethereum itu berlemak bos, kolesterol banyak-banyak. Nah dulu sebelum ada di PancakeSwap ya, orang-orang nge-trade Shiba itu, swap Shiba itu di mana? Di Uniswap. Bayangkan di Uniswap dong, ya kan?
yang fee-nya luar biasa, transfer Ethereum-nya ke sana juga kena fee yang luar biasa, jadi pusing gitu tau nggak? Tapi untungnya udah ada yang namanya cross chain, jadi dia bisa di trade di PancakeSwap ya, jadi dia bisa di cross chain di BSC kemarin. Nah, jadi intinya dia awalnya memang ERC20 teman-teman, tapi udah cross chain ke BEP20 atau BSC. Ya not bad sebenarnya untuk menghindari fee yang kemahalan, tapi sekarang udah di Binance, jadi teman-teman nggak perlu lagi mikirin fee yang begitu besar dan segala macem, tinggal trade biasa aja. Oh ya, bagi yang mau berkurang fee-nya jangan lupa mendaftar ke Binance dengan link yang tersedia di kolom deskripsi untuk mendapatkan kickback atau bonus perdagangan atau diskon fee sebesar 15%. Oke? Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, Shiba ini sebenarnya apa ya? Dia tuh udah punya tagline gitu kan, ya kan? Tagline-nya itu ya semacam apa ya, semacam brand dia sendiri gitu. Makanya kemarin ya sempat viral juga, sempat booming juga ketika para whales udah menjadikan Shiba ini sebagai salah satu koin yang dipom-pom dari harga 0,07 perak sampai dengan 1,17 atau 1,27 ya, aku lupa waktu itu, 1,7 perak. Nah, tapi yang jelas dari saat itu ini tuh benar-benar rally parah. Teman-teman bisa lihat chartnya, ini bukan chart yang normal, artinya ini chart abnormal. Memang benar-benar dipom-pom, bukan buy trend gitu ya. Nah, dari pucuk kita coba nih, dari pucuk sampai sekarang udah minus berapa nih guys? Ya, dari pucuk sampai sekarang udah minus sebesar 74%. Nah, mungkin ada teman-teman yang holder Shiba ya, mungkin cara terbaik adalah melakukan averaging down, karena nggak mungkin geng ya Shiba tuh bisa kembali kayak gini dalam waktu yang cepat tuh nggak mungkin. Tapi kalau misalnya bertahap dari seiring waktu dia naik, itu it's okay. Tapi kalau misalnya teman-teman berharap nggak buyback, tapi berharap untuk melakukan berharap Shiba terbang, itu sepertinya sulit ya, sepertinya. Oke, kita bahas dari segi fundamental. Ini sekarang kita cek dulu harganya di Binance itu berapa Shiba ya. Oke, Shiba ini dolar yang kecil banget jadi susah ngitungnya. Jadi Shiba sekarang di harga 0,3 perak. Oke ya. Oh, di sini mungkin di area 0,123 dan di harga 3 perakan 0,325. Oke, 0,325 perak untuk Shiba. Kira-kira prediksinya berapa ketika dia punya blockchain sendiri? Nah, yang pertama ketika dia punya blockchain, satu yang harus diperhatikan, apakah blockchainnya kepakai dan apakah akan ada ekosistem yang ada di dalamnya. Kalau blockchainnya kepakai dan ekosistem yang ada di dalamnya, ya bisa aja dia harganya ke 5 atau ke 10. Tapi kalau misalnya cuma punya blockchain doang dan belum ada utilitasnya, ya sama aja percuma gitu kan. Mungkin ya naik ke 0,5 atau 0,4 karena nggak bakal jauh-jauh selagi dia nggak punya use case dan utilitas yang jelas. Banyak koin yang punya blockchain sendiri tapi ya gitu-gitu aja. Kenapa? Ya nggak kepake gitu. Orang lebih menggunakan suatu blockchain itu karena ada spesifikasi khususnya. Misalnya blockchain A, blockchain B, blockchain C. Contoh yang selalu dipakai orang adalah BSC dan juga Polygon atau Matic ya. Nah, kenapa dipakai keduanya? Salah satunya adalah transaksi yang sangat cepat. Wajar kalau teman-teman misalnya mau withdraw dari Binance menggunakan BSC atau Polygon itu congested, yang artinya padat. Wajar, karena apa? Karena banyak orang yang menggunakannya ya. Harga tokennya juga ya bisa dibilang kalau ngedam ya pasti ngedam juga. Kalau dibilang normal ya nggak normal juga, tergantung market. Ya harganya ya fluktuatif, cenderungnya fluktuatif. Tapi satu teman-teman selalu kepake gitu. Nah, jadi kalau kita lihat Shiba ini ya, dengan supply-nya yang sebanyak itu, dengan metode burn yang juga dilakukan, ya suatu saat mungkin bisa tembus ke 10 atau mungkin 100 perak, tapi belum ya, jauh ya teman-teman. Jangan kita berharap ke sana ke 100 perak. Ya kita targetnya aja 10 aja dulu atau 1 perak aja lagi dulu gitu kan. Gak usah jauh-jauh deh, 1 perak aja lagi dulu. Ya, karena kalau misalnya teman-teman ya membeli koin hanya karena dia suka, itu hati-hati juga. Kenapa? Bisa aja teman-teman menjadi koin yang teman benci, bukan yang teman-teman suka lagi gitu. Kenapa? Yang nggak naik-naik, wajar ya kan. Banyak kok koin yang dulunya disuka, dipuja-puja, sekarang dihina, dibenci, itu banyak gitu. Karena ya balik lagi ya, utilitas dan use case itu yang masih menjadi yang utama di dalam kripto. Oke, nah kalau ini untuk Shiba ya aku nggak bisa prediksi jauh-jauh, mungkin bisa di harga 0,25 atau 0,3 ya teman-teman. Kalau yang mau serok untuk long term it's okay, nggak masalah, tapi selalu ingat banyak miliarder yang terlahir dari Shiba dan banyak juga miskiners yang terlahir dari Shiba karena beli di pucuk. Oke, nah jadi teman-teman pilih aja yang mana mau jadi miliarder atau triliuner atau sangkuters dari Shiba. Nah tapi sebenarnya semuanya tergantung teman-teman belinya di mana. Oke, next adalah Doge. Nah kenapa Doge lagi gitu kan? Nah Doge ini adalah salah satu koin yang wow, ini di harga berapa sekarang ini?
Kita cek dulu ya. Doge itu di harga 2111 geng, ya kan? 2111. Nah, di sini dia baru mungkin ada SR flip, teman-teman. Ya, udah jebol kemarin. Ini supportnya, ya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini supportnya di sini jebol. Nah, kemarin sempat ada booming dikit, ya. Waktu itu booming dikit, kenapa? Karena dia naik. Waktu itu kalau nggak salah beritanya adalah Doge dipakai untuk payment, masih coding untuk payment Tesla. Nah, itu newsnya. Dan sekarang kita lihat dia membentuk support baru lagi di area sini, geng. Ya, support lagi di area sini. Nah, support lagi di area sini, geng, ya kan, teman-teman bisa lihat sendiri lah. Nah, ini kalau kita besarkan, ya, apakah apakah Doge bisa balik lagi 10.000? Kalau menurut aku still impossible gitu kan untuk saat dekat ini. Nah, suatu saat pun jika dia naik, ada hal-hal yang melandasinya. Yang pertama adalah sangkuter sebelumnya ketika Doge ini naik, mereka pasti cenderung ingin TP gitu. Kecuali ada volume yang keras sekeras Shiba kemarin. Kalau Shiba kemarin jujur itu pasti semuanya dalam keadaan profit. Yang ketika pom-pom itu pasti udah ramai yang profit karena mereka rata-rata belanja di bawah harga 1 perak atau mungkin paling besar 1 perak. Sisanya yang FOMO lah, yang belanja mungkin harga 2 perak. 2 perak masih oke ya. Yang di atas pokoknya udah di atas 5 perak, 6 perak, 7 perak itu udah FOMO semua gitu kan. Nah, jadi kalau Doge absolutely jujur aja ini sulit gitu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan, namanya kripto ya, unpredictable. Suatu saat biasanya ada yang aneh. Karena kalau ngerasa main dari Doge dari dulu itu nggak nyangka, teman-teman. Ya, karena aku main Doge itu dari 2018, harganya masih 5-6 perak. Kemudian main lagi di 2020 ya. Ini 2000 berapa nih? 2020 dulu itu harganya benar-benar nih 2020 ya, mainnya tuh sekitar awal-awal tahun deh, sekitar bulan Maret gitu dah. Maret sampai Juni itu harganya masih paling tinggi itu ya 38 atau 40 deh. Karena dulu stabilnya di 28, 32, 28, 32 gitu-gitu aja terus gitu kan sampai dinosaurus bertelur kayak telur puyuh kan. Nah, tapi kalau menurut aku, kalau misalnya teman-teman mau beli itu incer weeknya yang kayak gini, teman-teman. Ya, karena kalau misalnya teman-teman incer week itu teman-teman bakal dapat jackpot gitu, surprise daripada si Doge dan Shiba ini misalnya teman-teman mau beli. Karena jujur yang kayak gini tuh benar-benar terpengaruh oleh news. Karena dia bukan tipe koin yang selalu atau senantiasa bisa dibeli orang gitu. Karena orang milih koin-koin ini tuh sebagai hiburan, bukan sebenarnya tipe untuk koin yang untuk mencari uang gitu. Jujur aja memang kayak gitu kenyataannya. Tapi yang jelas kalau teman-teman punya selera yang sama untuk membeli Doge dan Shiba, ya teman-teman usahakan mendapatkan best price-nya. Biar nggak kecewa suatu saat kalau dia terbang. Apakah dia pasti terbang? Suatu saat semua koin bakal terbang, koin apapun itu, kecuali yang udah scam ya. No matter what, semua koin itu pasti ada saatnya, ada gantiannya. Di pom-pom itu ada gantiannya gitu. Apalagi koin-koin yang punya nama tapi harganya masih murah, nah itu adalah salah satu watchlist kita gitu. Oke. Nah, untuk rekomendasi Doge ya mungkin di bawah 2000, under 2000, 1500, 1800 mungkin udah hebat banget kalau teman-teman berhasil dapat. Karena dulu kalau dipikir ini udah unbelievable banget kalau beli Doge dari harga under 100, yang aku juga pernah punya sekitar berapa puluh juta Doge waktu itu ya, karena setiap hari main Doge. Dan waktu itu 100.000 Doge harganya cuma 3,2 juta atau 2,8 juta gitu. Pokoknya paling mahal aku pernah beli Doge 3.800.000 ya, 100.000 geng. Kalau sekarang 100.000 berapa itu? Udah miliaran ya teman-teman mungkin ya. Nah, kira-kira gitu aja deh ya untuk perkembangan Shiba dan Doge. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. See you next video.